Sebelum belajar, lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, berikut ini ada teks bacaan yang berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Mari kita baca dulu ya ceritanya. Nah, pada masa pemerintahan Johannes van de Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut ya. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian tenaga dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1,5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan ya. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Nah, yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan berkat adanya kecaman dari berbagai pihak. Akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwe Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Nah, pada halaman 33, di situ ada beberapa pertanyaan ya mengenai sistem tanam paksa yang diterapkan oleh kolonial Belanda. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaan-pertanyaannya ya.
Nah, apakah sistem tanam paksa itu? Sistem tanam paksa itu adalah sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Kemudian yang kedua, siapakah yang menerapkan sistem tanam paksa itu? Jawabannya adalah pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemudian di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Tanam paksa itu dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Lalu bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan dengan sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847, ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Kemudian, apa akibat tanam paksa itu? Akibat tanam paksa, terjadi penyimpangan pelaksanaan tanam paksa antara lain banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat miskin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri, terus kelaparan hebat di Grobogan sehingga banyak terjadi kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam ya. Nah, kemudian siapakah penentang sistem tanam paksa itu? Siapakah penentang tanam paksa itu ya? Jawabannya adalah rakyat Indonesia dan De Wesdekker yang menentang sistem tanam paksa itu. Tahukah kamu reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial? Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan-urusan kerajaan di Indonesia. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang B. Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang C. Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan, rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh.
Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah atau putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur sampai tahun 1975. Nah, berikut ini ada beberapa tokoh dari berbagai daerah atau dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda ya. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin, beliau dari Makassar. Kemudian ada Pangeran Antasari, beliau ini dari Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Kemudian ada Patimura, beliau dari Maluku. Nah, berikutnya ada Sisingamangaraja, beliau dari Sumatera Utara ya, dari Sumatera Utara. Kemudian ada Sultan Ageng Tirtayasa, beliau dari Banten. Dan kemudian ada Pangeran Diponegoro, beliau dari Yogyakarta. Kemudian ada Silas Papare, beliau dari Papua ya. Nah, perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan. Salah satu sebabnya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dulu kala. Di negara kita terdapat berbagai suku bangsa. Meski begitu, rakyat Indonesia harus tetap bersatu, jangan sampai terpecah belah. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga kerukunan kita. Ada berbagai macam perbedaan di negara kita, seperti agama, budaya, ras, suku, tarian adat, pakaian adat, rumah adat, dan bahasa daerah. Meski begitu, kita harus tetap bersatu agar bangsa kita tetap utuh dan agar kejadian masa lalu tidak terulang kembali. Dan mestinya kita, generasi sekarang, harus bersyukur karena ketika kita lahir, bangsa kita sudah merdeka dan kita tidak mengalami yang namanya peperangan. Dan kita harus rajin belajar, ya. Nah, agar negara kita semakin maju seperti yang dicita-citakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Nah, berikut ini ada penjelasan tentang faktor keturunan ras Indonesia. Faktor keturunan ras di Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut ya. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanezoid, terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. Yang kedua, kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Terus yang ketiga, kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Nah, yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2 golongan. Nah, yang A, ras Proto-Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina atau ras Mongoloid, terus warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas saat suatu ras dan tidak menganut paham rasionalisme.
Suku di Indonesia, masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa atau etnis ya. Nah, tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku ya. Nah, sebagai contoh di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Jawa itu terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Nah, bagaimana dengan daerahmu? Suku apa saja yang ada? Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaannya yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami ya pembelajarannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.